Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube aku, Ermi Yulis. Kali ini aku bikin masakan Padang, yaitu dendeng lambo lado hijau. Nah, ini kenapa dibilang lambo? Karena dia gorengnya nggak terlalu kering ya. Kalau mau kering tinggal digoreng agak lama dengan menggunakan api kecil. Nah, langsung aja ke cara masaknya. Nah, ini aku pakai daging khas luar, dipotong tipis-tipis, dipotong dendeng kayak gini untuk ukuran sesuai selera ya. Nah, ini karena udah aku potong-potong, langsung ku masukkan ke wajan. Lalu di sini aku tambahkan 2 siung bawang putih. Untuk dagingnya di sini aku bikin dagingnya 500 gram ya. Untuk bawang putihnya 3-2 siung bawang putih tergantung ukuran. Nah, di sini kalau untuk bumbunya, untuk bawang putihnya atau jahenya itu bisa diulek halus atau seperti ini, aku cuma parut aja gitu ya. Lalu kemudian pakai asam jawa. Lalu garam secukupnya, kurang lebih di sini aku pakai 1 sendok teh garam. Kemudian ketumbar bubuk 1 sendok makan. Kemudian sedikit kaldu bubuk. Nah, di sini langsung aja kita marinasi kurang lebih 15 menit aja cukup. Nah, asam jawa ini juga untuk menghilangkan amis pada dagingnya ya. Lalu di sini aku juga mau nambahin lada bubuk. Nah, ini langsung aja ditambahkan air. Air kurang lebih 300 ml atau sampai terendam dagingnya. Lalu 2 lembar daun salam. Kemudian ini kita rebus, kurang lebih untuk merebusnya tadi 20 menit aja ya. Nah, ini selanjutnya bahan-bahan untuk lado hijau. Nah, ini pakai bawang merah. Bawang merahnya kurang lebih 90 gram atau 90 sampai 100 gram. Kemudian pakai cabai rawit 50 gram dan pakai cabai hijau kurang lebih 100 gram seperti itu. Nah, untuk cabai rawit ini opsional aja ya. Kalau pengen pedas tambahin cabai rawit, tapi kalau nggak suka pedas ya bisa di skip untuk cabai rawitnya. Nah, ini aku ulek dulu untuk bawang merahnya ya. Jadi di sini aku nguleknya dipisah. Lalu berikutnya cabai hijau dan cabai rawit. Cabai rawitnya. Lalu di sini aku tambahkan garam ya, biar nanti memudahkan untuk mengulek. Nah, untuk cabai hijau ini saya sarankan jangan menggunakan blender. Saya sarankan diulek seperti ini aja karena rasanya akan lebih enak dibandingkan di blender ya kalau untuk cabai hijau. Lalu tips juga dari saya untuk cabai hijau ini, nguleknya jangan halus, jadi kasar aja ya. Dan karena dia semakin lama kena gesekan, itu juga mempengaruhi warna cabai jadi menghitam gitu. Dan kalau untuk cabai hijau itu memang harus fresh ya. Jadi setelah diulek kalau bisa jangan dibiarkan lama. Jadi kalau bisa setelah diulek masuk ke penggorengan seperti itu. Jadi biar nanti warna hijaunya tetap fresh gitu. Rasanya juga lebih enak. Nah, ini tadi daging yang udah kita rebus, airnya sudah menyusut ya. Jadi ini kurang lebih cuma 30 menit aja. Untuk merebus ini nggak perlu nunggu empuk-empuk banget ya kalau untuk dendeng. Karena tips juga dari saya ya, kalau untuk bikin dendeng lambo ya,
Di sini tipsnya ya. Jadi ketika udah direbus kurang lebih 20 menit. Nah, ini di toko gitu ya. Nah, dipukul-pukul atau di toko ya. Agar dia empuk, semua serat dari daging ini kalau bisa semuanya di toko gitu ya. Jadi semua bagian daging ini di toko, jangan pakai kekerasan juga ya. Jadi biar nggak hancur juga gitu. Jadi di toko-toko keseluruhan serat-serat dagingnya itu kalau bisa patah gitu ya. Nah, di toko merata seperti ini semua seratnya, dijamin nanti bakalan empuk gitu. Nah, ini namanya dendeng batoko kalau di Padang ya. Nah, ini di toko dagingnya sampai selesai. Lanjut ke penggorengan. Nah, kalau pengen lebih enak ya, kalau bikin dendeng lambo lado hijau, khusus cabai hijau, saya sarankan menggunakan minyak kelapa. Tapi kalau nggak punya minyak kelapa juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini aku pakai minyak kelapa ya, teman-teman. Nah, ini aku gorengnya, karena ini namanya dendeng lambo ya, jadi gorengnya nggak kering. Kalau mau teman-teman dendengnya kering gitu, nah ini digoreng agak lama menggunakan api kecil. Nah, kalau suka dendeng lambo ya gorengnya nggak terlalu lama ya. Yang penting bagian daging yang udah mencoklat itu udah bisa kita angkat. Nah, lakukan penggorengan sampai selesai ya. Lanjut kemudian ini untuk bikin sambal hijaunya, cabai hijaunya. Di sini aku tumis dulu untuk bagian bawang merahnya. Nah, di sini aku pakai tomat hijau juga ya. Kalau nggak punya tomat hijau juga nggak apa-apa, bisa di skip ya. Nah, kalau udah harum untuk bawang merahnya, baru dimasukkan cabai hijaunya. Nah, ini untuk masak cabai hijau ini nggak perlu terlalu lama ya. Nah, ini aku tambahkan sisaan untuk merebus daging tadi. Merebus daging, nah bumbunya kan ada itu, aku masukkan sebagian ke dalam sambalnya. Jadi biar ada rasa-rasa asam jawa juga dari daging tadi dan rasanya akan lebih gurih gitu. Jadi tanpa penyedap pun pasti lebih enak. Nah, ini udah mateng ya cabai hijaunya, karena kalau untuk sambal cabai hijau ini masaknya sebentar aja. Lalu dicampurkan daging yang udah digoreng tadi ke sambalnya. Nah, seperti ini aja ya teman-teman. Simple banget untuk bikin dendeng. Sekian ya tips dari saya bikin dendeng lado hijau, dendeng lambo lado hijau. Tips juga dari saya, tomat hijau kalau nggak punya, itu juga bisa di skip, diganti dengan jeruk nipis ya, asam jeruk nipis. Boleh juga di skip, jadi tambahkan aja jeruk nipis ya, sedikit jeruk nipis gitu. Jadi biar rasanya lebih seger ya. Nah, ini dendeng lado hijau siap disajikan. Nah, ini dijamin rasanya enak, dagingnya, bumbunya udah pas ya seperti ini. Nanti aku akan tuliskan di deskripsi box ya. Bisa nanti teman-teman lihat. Nah, ini cabai hijaunya, sambal hijaunya ini karena kita menggunakan minyak kelapa, pastinya aromanya sangat wangi. Dan ini juga tidak amis karena untuk masak daging ini menggunakan asam jawa. Sekian tips dari saya untuk masak dendeng lambo lado hijau. Terima kasih sudah ikutin video saya sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.